Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia,
tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus adalah patokan dan tolok ukur nilai dan kebenaran hidup. Adalah baik kita mulai menanamkan kesadaran bahwa penderitaan atau hal tidak menyenangkan yang dialami dalam perjalanan kita sebagai murid Yesus Kristus sebenarnya adalah bagian dari panggilan dan perutusan. Bagi kita, penderitaan bukanlah sekedar akibat atau konsekuensi, penderitaan adalah misi. Penderitaan adalah perutusan. Mengapa demikian? Sebab hadir sebagai pengikut Yesus Kristus adalah panggilan untuk tinggal dalam sebuah tatanan hidup yang menekankan nilai-nilai ilahi. Oleh karena Yesus itulah kita mampu mengetahui dan membedakan antara mana yang terkategori kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan, mana yang benar-benar kebenaran dan kebaikan, dan mana yang sekedar kepentingan. Tolok ukur sebuah hidup yang mengandung nilai terletak pada pribadi Yesus Kristus, tak ada yang lain. Sementara itu, kita hadir dalam dunia yang lebih menekankan realisasi diri, yakni bagaimana kita bisa menjadi pengendali tunggal atas hidup kita sendiri. Dunia menggiring kita untuk tak butuh unsur-unsur di luar diri kita, termasuk Tuhan. Kita sangat familiar dengan slogan yang sangat kuat berkumandang di mana-mana, "You are the architect of yourself." Dunia menarik kita untuk membangun sebuah kehidupan tanpa Tuhan. Hanya saja, selagi Yesus masih hadir, diikuti dan diimani, tujuan dunia tersebut tidak akan pernah terwujud. Itulah sebabnya tak mengherankan betapa dunia sedemikian membenci anggota-anggota gereja. Pelbagai upaya untuk meruntuhkan, memecah belah anggota gereja selalu diupayakan, bahkan sampai masuk pada tataran gugatan-gugatan terhadap doktrin iman atas nama rasionalitas. Di mana-mana, orang menjunjung setinggi-tingginya pernyataan-pernyataan atas nama logika atau rasionalitas untuk menggugurkan iman gereja. Jika itu tidak mempan,
maka dunia menekan dengan menghadirkan kesulitan, kerugian, dan keputusasaan. Semuanya hanya untuk satu tujuan, yakni menciptakan tatanan dunia tanpa Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dengan menyadari hal inilah, seharusnya kita semakin teguh berdiri di atas batu dasar iman kita. Hadirnya tantangan dan kesulitan semakin membuat kita berani bertanya, mengapa Yesus Kristus menjadi sosok yang paling dibenci setan sejak kemunculannya sampai hari ini? Jawabannya telak, karena Yesus Kristus adalah patokan dan tolok ukur nilai dan kebenaran hidup. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.